Kemudian ketika kita membahas tentang geopolitik, yang tadi geopolitik secara umum, sekarang kita akan membahas tentang geopolitiknya Indonesia. Ketika kita membahas geopolitik Indonesia, kemudian kita menggunakan ketiga teori yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang tadi sudah saya jelaskan, itu tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasarnya Indonesia. Sehingga para pendiri bangsa Indonesia itu memiliki konsep geopolitik sendiri, di mana konsep geopolitik Indonesia atau geopolitiknya Indonesia itu disebut juga dengan wawasan Nusantara. Wawasan di sini wawas atau awas, kita melihat Nusantara, Nusa dan Antara, pulau-pulau yang ada di antara lautan. Lautan di sini berfungsi sebagai penghubung, bukan sebagai pemisah. Kemudian, kenapa tadi saya katakan tidak cocok ketika kita menggunakan konsep dari tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, karena mereka konsepnya itu lebih ke ekspansi. Kalau di geopolitiknya Indonesia atau wawasan Nusantara, kita tidak sesuai ketika mau menggunakan konsepnya ekspansi atau penjajahan, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita juga sudah disebutkan bahwa penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki cara tersendiri atau memiliki konsep tersendiri terhadap geopolitiknya yang disebut dengan wawasan Nusantara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan kondisi geografis negara kepulauan tadi, kemudian latar belakang sejarah, kemudian kondisi sosial budayanya yang beragam, multikultur, dan dengan mempertimbangkan itu diharapkan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil atau dirumuskan oleh penyelenggara negara hingga saat ini mampu mewujudkan tujuan nasional sesegera mungkin. Untuk latar belakang dari wawasan Nusantara, perumusan wawasan Nusantara, yang pertama kita harus melihat dulu kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, kemudian dihubungkan oleh laut. Kita harus merubah konsep pemikiran di sini kalau laut itu bukan sebagai pemisah, tapi laut sebagai penghubung antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Antara pulau dengan lautan atau perairan itu satu kesatuan, bukan sendiri-sendiri. Sehingga kebijakan-kebijakan negara seharusnya mampu merangkum bagaimana menyatukan antara pulau dengan perairan, wilayah kepulauan dengan wilayah perairan. Kemudian secara geografis kita juga berada di posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kita juga antara benua Asia dan juga benua Australia. Kita memiliki banyak peluang di sini, baik di peluang sumber daya alam, kemudian peluang demografi atau kependudukan, kemudian peluang ekonomi. Tetapi kita juga memiliki ancaman. Kita tahu sendiri, kita memiliki ideologi Pancasila di mana negara-negara atau benua-benua yang ada di sekitar Indonesia itu ideologinya berbeda. Jadi bagaimana kita bisa memfilter pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Selanjutnya, yang ini untuk latar belakang sejarah, teman-teman bisa mempelajari sendiri. Kondisi sosial budaya itu sudah jelas, kita terdiri dari beragam suku, adat, istiadat, kemudian juga bahasa, tetapi bagaimana caranya kita bisa mewadahi dari beragam suku itu menjadi satu ciri khas, yaitu Indonesia atau Nusantara, yang disatukan dengan Pancasila. Selanjutnya, ini yang paling utama, konsep pemikiran tentang wilayah Indonesia yang merupakan satu kesatuan antara perairan dengan lautan. Jadi ada perkembangan sejarah geografi wilayah Indonesia atau perkembangan dari wawasan Nusantara Indonesia itu sendiri, yang awalnya wilayah Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Belanda tahun 1939, Undang-Undang Laut dari Belanda. Sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan sampai tahun 1957, wilayah Indonesia ini pulau-pulaunya itu hanya memiliki lautan sebesar 3 mil, sehingga
Laut-laut yang berwarna biru di luar dari garis-garis ini, di luar dari 3 mil, merupakan wilayah internasional atau merupakan laut internasional. Oleh sebab itu, negara-negara lain ketika melewati daerah-daerah ini, mereka bisa tanpa izin karena ini merupakan wilayah laut internasional. Menurut penyelenggara negara pada saat itu, salah satunya Insinyur Juanda, beliau menyebutkan bahwa wilayah ini dapat memberikan ancaman bagi Indonesia karena memang sepanjang sejarah Indonesia ketika kita setelah merdeka yang terjadi kita masih mengalami penjajahan, revolusi fisik pada saat itu. Dan tentara-tentara dari sekutu pada saat itu mereka juga datang melalui wilayah laut. Ketika mereka ke Surabaya, kemudian menyerang daerah Surabaya, mereka datang dari wilayah laut. Karena ini wilayah internasional, otomatis tidak ada kesalahan ketika mereka memasuki wilayah Laut Jawa itu tadi. Oleh sebab itu, si Insinyur Juanda, beliau memiliki pemikiran bahwa karena di awal konsep pembentukan Indonesia adalah negara kepulauan, laut sebagai penghubung, seharusnya wilayah laut perairan dalam yang ada di antara pulau-pulau di Indonesia, berapapun luasnya, itu menjadi wilayah laut Indonesia. Jadi tanpa diukur seperti Laut Jawa, batas penghubung antara Jawa dengan Kalimantan, kemudian laut-laut juga yang ada di tengahnya, penghubung antara Kalimantan dengan Sulawesi, itu tidak ada batasan, otomatis menjadi wilayahnya Indonesia. Sehingga beliau membuat sebuah deklarasi Juanda di tanggal 13 Desember 1957 bahwa wilayah perairan dalam itu otomatis menjadi wilayah laut Indonesia. Kemudian karena kita adalah negara kepulauan di mana wilayah di negara kepulauan, penduduk di negara kepulauan itu pasti lebih banyak. Otomatis kita memerlukan sumber daya yang lebih luas, sehingga dibuat kesepakatan bahwa pulau-pulau terluar, seperti pulau-pulau kecil yang ada di samping dari pulau-pulau besar, itu memiliki wilayah laut 12 mil dari pulau terluar, di mana wilayah 12 mil ini kita bisa memanfaatkan untuk menggali sumber daya alam yang ada di sana. Kemudian kesepakatan ini dicoba untuk diajukan ke PBB karena negara kepulauan yang menjadi negara kepulauan itu tidak hanya Indonesia, Filipina juga merupakan negara kepulauan. Oleh sebab itu, Jepang juga negara kepulauan. Oleh sebab itu, kesepakatan ini dicoba untuk diajukan kepada PBB. Dan ternyata PBB di tahun 1969 setelah membahas ini, banyak negara-negara yang menyetujui. Awalnya sekitar 17 negara meratifikasi zona ekonomi eksklusif. Setelah wilayah 12 mil dari pulau terluar masih ditambah lagi 24 mil. Kemudian dari 24 mil masih ditambah lagi 200 mil. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan dari wilayah laut yang 200 ZEE atau zona ekonomi eksklusif 200 mil ini tadi? Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam baik yang ada di permukaan ataupun yang ada di bawah laut dari perairan Indonesia. Jadi selain kita memiliki perairan dalam di antara pulau-pulau yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain, di situ kita masih bisa menggali sumber daya alam yang ada di situ, kita juga bisa menggali sumber daya alam yang ada di luar perairan dalam, yaitu yang ada di dalam ZEE. Cuman di sini ketika kita ada kapal-kapal asing yang masuk di wilayah ZEE, selama dia tidak mengambil sumber daya alam itu diperbolehkan. Tetapi ketika mereka mengambil sumber daya alam, maka mereka menyalahi aturan. Itu untuk peraturan internasionalnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini setelah kita mengetahui bagaimana konsep wawasan Nusantara Indonesia,
kita memanfaatkan kondisi geografis sedemikian rupa, kemudian kita mencoba untuk membuat kebijakan-kebijakan politik yang mendukung kondisi geografis sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kita bagaimana caranya mengimplementasikan kawasan Nusantara di bidang politik, ekonomi, sosial, dan HANKAM. Di sini di bidang politik karena wilayahnya yang luas, bagaimana caranya negara mampu mengakomodir wilayah yang luas itu sehingga mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat, perekonomian masyarakat, memperkuat komitmen politik, baik dari satu pulau ke pulau yang lain, itu PR yang besar. Jadi ketika ada pemilihan umum atau baik pilpres ataupun pilkada, bagaimana caranya bisa merangkul masyarakat supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi konflik, tidak terjadi saling dukung sini, dukung sana, kemudian masyarakat terbelah. Itu PR yang perlu kita lakukan bahkan hingga saat ini. Kemudian di bidang ekonomi kita memiliki banyak kesempatan karena kita memiliki ZEE yang luas sehingga kita memiliki kita memiliki sumber daya alam, terutama sumber daya alam laut itu sangat banyak. Oleh sebab itu bagaimana caranya membuat variasi-variasi dari sumber daya alam laut itu tadi sehingga mampu menumbuhkan ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau sekarang berkembang UKM atau UMKM seperti itu. Kemudian untuk mempermudah penyelenggaraan negara, pemerintah juga membuat kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. Selanjutnya, untuk sosial budaya, bagaimana kita bisa merangkul dari beragam suku yang ada di Indonesia supaya tidak terpecah belah. Kemudian, yang terakhir dari HANKAM, karena wilayahnya luas, bagaimana caranya kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat, kemudian kita bisa dihargai oleh bangsa atau negara lain. Kita bisa menjaga keamanan dari wilayah Indonesia yang luas itu. Mengembangkan kekuatan maritim yang kuat. Untuk materi, saya rasa cukup terkait ini. Nanti bila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.